Terima kasih men. Ayo ikut Aki kita ke puncak gunung di tempat Wiko Geni. Bertapa demi kesembuhan Sinto Geni. Aki bersyukur sekali Wiko Geni dan Sinto Geni ini telah menemukan bahwa apa yang dititahkan dari rela dia melakukan. Dia rela berendam di lautan demi kesembuhan saudara. Tidak seperti Tyson Ompong yang hanya memanfaatkan keilmuan, memanfaatkan kekuatannya hanya untuk menghabisi daging bangkai. Tapi ketika Tuhan menegur dari Sinto Geni dengan terluka parah, disitulah hatinya terketuk bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah. Ya sudah men, kita naik ke puncak gunung men. Mudah-mudahan si Wiko Geni ini di dalam pertapaannya dia penuh ketenangan dan bisa hatinya tertaut dengan Yang Maha Kuasa men. Nah men, ternyata dia ini ada di gunung ini men. Ternyata men, Wiko Geni lagi bersemedi. Aku bukan maksud mengganggu. Assalamualaikum, Wiko Geni. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Lagi khusyuk dan konsentrasi nih Wiko Geni. Iya Ki. Bagaimana? Sehat dalam alhamdulillah. Inilah ternyata kalau kita di puncak gunung hanya berkawan dengan api. Supaya apa? Supaya binatang buas tidak ada yang mendekat kan. Masih melaksanakan puasa Wiko Geni. Masih Ki. Alhamdulillah, Aki berharap sekali mudah-mudahan Wiko Geni ini memang benar dari hati apa yang diniatkan bahwa demi kesembuhan dari Sinto Geni apapun yang diminta dari Banggai dilakukan. Tapi Aki sampaikan bahwa Sinto Geni dalam saat ini sudah baik-baik saja. Kemarin sudah diberikan energi positif dari saudara-saudara Banggai dan gerakannya sudah pulih dan darahnya setelah minum dari madu Banggai itu darah seperti yang katanya ini sudah mulai pulih kekuatannya. Karena madu Banggai itu luar biasa. Ya, Setelah dia diambil dari hutan pedalaman Sumatera ini, diracik dan didoakan, yaitu untuk kesembuhan-kesembuhan. Itulah wasilah kita untuk membantu orang lain. Dengan wasilah-wasilah kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Wiko Geni. Ya, namanya kita manusia ini kita tidak lebih dari berusaha. Selebihnya itu hak keputusan itu milik Yang Maha Kuasa. Begitu Sinto Geni terluka, darah bercucuran dari kepalanya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sebenarnya itu kekuatan dari Yang Maha Kuasa yang bisa menyembuhkannya. Karena apa? Karena Yang Maha Kuasa masih memberikan kita umur supaya kita bisa merubah perilaku kita dari yang buruk sedikit lebih baik. Bukan berarti kita orang paling baik nih, Gini. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya itu kan? Ya mudah-mudahan Ompong, Tyson ya segera menemukan kesadaran lah. Karena Aki yakin tidak ada yang mereka perbuat ketika Sinto Geni terluka. Ya, mereka hanya ketika Sinto Geni gagah kuat. Tapi ketika Sinto Geni terluka, mereka tidak ada yang dilakukan. Mana ada yang sanggup berendam di lautan? Ya. Mana yang mau mereka berpuasa? Mana yang mau mereka bertapa di gunung seperti Wiko Geni demi kesembuhan Sinto Geni kan? Tapi hari ini masih berpuasa kan? Masih Ki. Ya mudah-mudahan segera mendapatkan apa kekuatan kembali, segera mendapatkan petunjuk bahwa kekuatan di hati ini bahwa benar apa yang dipintah dari demi kesembuhan dari Sinto Geni. Ya sudah, kalau masih berpuasa, mudah-mudahan sebelum matahari terbenam ini Aki mau mencari untuk berbuka Sinto Geni. Nanti Aki karena Aki ini kan memang biasa di hutan. Ya, jadi ketika mendengar Wiko Geni katanya di puncak gunung, lihat Ki katanya, benar tidak dia sedang bertapa katanya. Ternyata memang benar. Dengan ketekunan Wiko Geni, alhamdulillah Sinto Geni sekarang sudah lebih baik lagi. Ya sudah, mungkin di gunung sebelah sana mungkin ada makanan-makanan nanti Aki bawakan untuk berbuka puasa hari ini kan. Terima kasih Ki. Ya, mudah-mudahan tapa Wiko Geni mendapatkan hasil dan apa yang diniatkan diijabah dari Yang Maha Kuasa. Amin. Karena itulah tugas kita sebagai murid untuk berbakti kepada guru kita. Ya sudah, kalau begitu Wiko Geni, Aki mau mencari buat berbuka Sinto Geni ya. Assalamualaikum. Hati-hati Ki. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Aki selalu diberikan keselamatan. Ya Ki. Ya sudah, lanjutkan konsentrasi supaya segera menemukan kebaikan.
sini kalau rupanya guru. Guru, hentikan pertapaanmu tuh guru. Tidak ada guna, tidak ada untungnya. Guru, hei, Apalagi kau Jabrik, jangan mengganggu aku. Aku lagi husuk untuk kesembuhan guruku. hei, lebih baik kau batalkan guru. Karena tidak ada untungnya dari itu. Ajaran dari dia tuh. Kau suruh bertapa, suruh ini, suruh anu. Itu mustahil guru. Kita coba cari cara lain saja untuk menyembuhkan guru kita. Cara lain apa? Tidak ada ditemukan. Ini sudah aku temukan. Guru sudah mulai sembuh. Tidak mungkin, guru. Lebih baik kita cari solusi yang lain saja. Kau ikut kembali pada kami. Tidak Bagaimana? Bisa. Tidak bisa Jabrik. Tidak bisa, jangan ganggu aku. Woi, guru, kau ini memang otak kau tidak dipakai, guru. Kau di sini bersemedi dan segala macam. Kau nyamuk semua, lihat. Aku datang ke sini untuk menemui kau. Nyamuk banyak sekali. Tapi nyamuk tidak pernah menggigitku. Tidak mungkin, guru. Tidak mungkin gimana? Nyatanya tidak ada satu nyamuk yang mendekati. Sudah, guru. Sebaiknya kau hentikan semua ritual yang disuruh atau diperintah oleh Rai itu. Tidak ada guna, tidak ada untung. Bagiku ada untung dan ada gunanya. Jadi, Apa untungnya, guru? Hah? untungnya nyatanya guru sudah mulai sembuh. Tenaga sudah mulai pulih. Oke, sudah mulai pulih dan sudah mulai sembuh. Iya. Lebih baik kau hentikan, guru. Kita cari cara lain. Tidak usah kita mengemis, kita ikuti ajaran dari Rai itu. Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya, guru. Lalu untungnya kalau mengikutimu apa? Hai, guru. Banyak untungnya, guru. Kami fasilitasi. Mau apa kau kami biayai, tahu? Hah? Bahkan kau sudah merasakan kan? Assalamualaikum. Oh, begini. Aki menemukan ada pohon pisang yang berbuah matang. Mudah-mudahan bisa mengganjal Jangan makan, guru. untuk puasa berbukanya nanti. Kenapa sudah ada si manusia Jangan makan, guru. sobekan ini? Tiba-tiba Biarlah dia kita- datang menggangguku, Ki. Itu racun tuh, guru. Yang percaya. Ini pisang Jabrik. Ini barokah dari yang maha kuasa. Iya, Ini bisa cuma udah mengenyangkan kasih perut kita. racun. Jangan Tidak. mau, guru. Tidak ada racun di sini. Kami yakin Wiro Geni sudah menemukan jalan terbaik. Tapi tidak Racun kehidupan tuh, seperti guru. kalian. Tahu, nanti kau malah kena racun itu, kau sudah makan, kau lupa tidak ingin ikut kami lagi. Sudah Jabrik, lebih baik kau pergi. Karena Wiro Geni lagi melakukan pertapaan. Tidak perlu kau ganggu lagi. Nggak bisa, Ki. Udah, guru, batalin, guru. Tidak bisa dibatalkan, Jabrik. Oh, kawan guru sudah mulai mengangkang. Hah? Ini ulah kau semua nih, Ki. Kau datang ke sini, sosok baik ngasih pisang, ngasih segala macam. Karena Aki ditugaskan dari Bang Rey untuk melihat. Itu untuk berbuka nanti. Biarkanlah. Ini tuh berbuka ini. Aduh. Tidak ada racunnya. Kau kalau ikut kami, guru, kau tahu sendiri, ha? Apa? Mau ayam kalkun kami kasih. Tidak ada gunanya, Jabrik. Makan pisang. Jabrik, apa tujuan kamu mengganggu pertapaan dari Sinto Geni? Dari Wiro Geni? Saya bukan mengganggu, Ki. Saya ingin cukup berhentilah acara nenek itu bertapa segala macam untuk kesembuhan guru besar. Itu nggak ada gunanya. Kita pakai cara lain, guru. Hah? Cara apa lagi? Woi, guru, kita datang lagi yang lebih sakti untuk menyembuhkan guru kita. Apakah yakin bisa disembuhkan guru? Yakin, percaya dengan kami. Pukulan Bang Rey itu hanya Bang Rey yang bisa menyembuhkannya. Benar. Tapi setelah totokannya dibuka kan dengan meminum madu, alhamdulillah Sinto Geni sekarang sudah pulih. Jadi Alhamdulillah. berhentilah kau mengganggu Iya. Jabrik. Jadi Lebih baik begini. kau pergi dari gunung ini. Pergi ya, Dia lagi bertapa. Saya nggak akan pergi. Begini aja, guru ya. Sebelum kita sembuhkan guru kita itu, pasti guru kita sembuhkan. Nah. Kau habisi dulu itu, guru. Hah? Dan keselamatan itu masuk. Oh, tidak Jabrik. bisa. Baru nanti kita sembuhkan guru besar Aku kita. tanya kepadamu, Jabrik. Ketika Sinto Geni terluka, apa yang kalian lakukan? Kalian hanya mendatangi Padepokan, memaksa dari Bang Rey untuk menyembuhkan, tapi tidak ada langkah yang kalian lakukan. Bahkan Sinto Geni terluka parah pun kalian tidak peduli. Ya harus langkah apa kami lakukan? Ki? Hanya Wiro Geni muridnya lah yang mau berbakti kepada gurunya. Tidak seperti kalian, hanya hawa nafsu yang kalian tebar. Karena kami Ki memberi uang Ki kepada mereka, Ki. Hah? Dan uang kalian sudah. Jadi kalau mereka kena hantam itu resiko mereka. Memang benar, itu risiko mereka. Tapi disitulah dia menemukan jalan kebaikan. Jadi berhentilah kau mengganggu dia. Dia lagi bertapa, ingat itu. Ngapa Ki ngalang-ngalangin ya? Aku tidak menghalangi. Kau nih Ki, kamu cari ulang Ki. Benar kau, Jabrik. Aduh.
Tidak ada kapok-kapoknya kau Jabrik. Jadi kau kekeh guru, ha? Kekeh dengan mendengar kau, ha? hanya apa Iya, yang disampaikan jelas. dari Bang Rey bahwa dia sedang berada di puncak gunung. Tapi kau diutus Ompong dan Tesan untuk mengganggu pertapaannya supaya dia bisa kembali kepada kalian. Jangan pernah bermimpi kau Jabrik. Saya enggak mimpi, Ki. Saya tak akan Makanya membujuk Aki, guruku. dia utus dari Bang Rey untuk menemui Sinto Wirogeni di puncak gunung ini demi kesembuhan gurunya Hah? dan memastikan bahwa mereka taubat dari hati, bukan karena Aki datang ke sini ingin menghasut, Ki. Tahu Aki saja Aki datang, hasut supaya itu kalian. kau tanyakan langsung. Kau nih guru. Kenapa lagi Jabrik? Wirogeni, itulah kau barangkali. tanyakan dengan apa yang sudah mereka lakukan kepada guru Sinto Geni. Apa yang kalian lakukan setelah guru terkapar begitu? Adakah solusi untuk menyembuhkan? Kami memang belum ada solusi, guru. Tapi nanti kami cari solusinya. Nah, sebelum kami cari solusinya, kau itu guru habis dulu selamatin dan weh. Itu tujuan utama, hah? Menunggu hanya menghambat umurnya saja. Apa kau suruh Sinto Geni meninggal, dulu. mati dulu Iya. baru kalian Woi, guru. obati? Kalau perihal tewas Jangan tuh- gila kau Jabrik. bukan gila, Ki. Kalau perihal dia lewat ataupun meninggal, itu urusan nanti belakangan. Tapi ketika dia sudah meninggal, apakah kalian bisa menghidupkannya? Jangan gila kau. Memang kami nggak pulang dari mampu, Ki. Bang Rey, palanya berdarah, darah pembuluh darahnya pecah. Apakah itu bisa kalian bertanggungjawabkan untuk Memang kami tidak bisa mempertanggungjawabkannya, Ki. Tapi kami guru bisa mendatangkan Sudahlah Wirogeni. Guru yang Tidak besar usah lebih didengarkan dari pembicaraan guru kita. Si Jabrik muka comberan ini, karena dia hanya ingin apa yang sudah mereka lakukan dengan banyak kerugian uang untuk mengajak Wirogeni kembali kepada mereka. Jangan pernah bermimpi kau Jabrik. Jangan bermimpi. Aku jangan pernah kembali lagi. Memang bodoh, bro. Kau ini memang Hati-hati Wirogeni. Kau nampak masih berpuasa. Keluarkan pukulanmu. Jangankah kau Jabrik? Buah ini pun tidak mau menyentuh tubuhmu Jabrik. Hukum kau. Habisin dulu nih. kau ini memang, Ki. Hati-hati Wirogeni. Hati-hati Wirogeni. Tunggu kau. Jadi Wirogeni. Jangan pernah bermimpi Jabrik. Jangan pernah bermimpi. Jangan sampai api untuk menghalangi binatang buas, binatang melata, binatang berbisa ini malah nanti membakar tubuhmu. Kalau memang mampu. Inilah kekuasaan Tuhan. Ketika kita berada di hutan, di puncak gunung, kita harus membuat api supaya binatang buas tidak mendekati kita, supaya binatang berbisa tidak mendekati. Tapi anehnya, kenapa manusia comberan ini bisa mendekati kita? Kau nusa sembarangan, Ki. Karena dia iblis Ki. Hah, Kau iblis, bro. saja. Sekarang Wirogeni pun tahu bahwa perilaku kalian adalah perilaku iblis. Kau sekarang bisa bicara kami iblis, guru, ya? Kemarin kau kurang ajar kau memang, ya? Hah? Dia tidak ada kurang ajarnya Jabrik. Yang kurang ajar itu kalian. Dari mana kami kurang ajar, Ki? Kami memfasilitasi dia. Ketika seseorang sudah menemukan jalan terbaik dalam hidupnya, kenapa kalian salahkan? Dari Itu mana jalan jalan terbaik terbaik? dalam hidupmu? Dari mana jalan terbaik? Salah, Ki. Jalan kalian tuh. Tunjukkan kepada aku apa salahnya Wirogeni. Gimana? Salahnya Wirogeni karena uang kalian sudah habis. Ya itu contohnya, Ki. Hah? Banyak salahnya. Duit kami sudah menyusut membiayai kalian. Malah kalian tidak mampu menghabisi Rey. Ingat, Termasuk kau juga. ingat Jabrik. Ketika kau mengganggu pertapaan Wirogeni demi kesembuhan gurunya, Aki sangat salut dan bangga. Inilah contoh-contoh murid yang berbakti kepada gurunya. Kau bodoh, Tapi guru. ketika kau mengganggunya, maka kau akan berhadapan dengan Aki. Aki tidak akan membiarkan ketika seseorang ingin mensucikan dirinya dengan bertapa di puncak gunung, kau ganggu. Ingat itu. Jangan sampai kemarahan Aki memuncak di puncak gunung ini dan melemparmu ke bawah. Ingat itu. Silakan, Ki. Aki mau sekalipun silakan. Karena tugasku disuruh bos Ompong dan bos Seset ingin membawa dia pulang. Tahu? Kau sudah dengar dia tidak mau. Kalau tidak mau dipaksa kata bos Ompong Tesan. Syarat tidak perlu. Kalau itu pesan dari Ompong dan Tesan dipaksa, maka Ki Selamat yang ada di depan menghalangimu Jabrik. Berarti Aki duluan yang akan saya seret ke bos Ompong. Kamu saja. Berarti kau memang konsentrasi saja. Kau gini untuk kau. Bagaimana Jabrik? Ini bagaimana?
Kau tidak. Jabrik, jangan sampai puncak gunung ini menjadi kuburanmu, Jabrik. Ingat itu. Nggak akan mungkin, Kek. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Ketika yang maha kuasa berkehendak, apalagi kau mengganggu seseorang yang lagi bertapa demi kesembuhan seorang guru. Karena saya udah banyak ilmu, Kek. Hah? Sudah banyak ilmu yang saya pelajari. Ilmu. Bahkan isi dari kitab Aki sudah saya pelajari, Kek. Walaupun kitab Aki yang sampai saat ini tidak mau kalian kembalikan, Aki tetap bersyukur kalian ingin belajar. Tapi ingat, di dalam kitab tersebut, di situ dituntut kebaikan dan untuk ilmu yang bermanfaat. Kami menuntut kebaikan, Kek. Hah? Apa kebaikan yang sudah kau lakukan, Jabrik? Adanya kau menyakiti hati orang lain. Ketika kau ingin mengkaji dirimu, maka ingatlah apa yang kau ucapkan itu akan menyakitkan seseorang. Maka jangan pernah kau lakukan itu, Jabrik. Ketika kau menyakiti seseorang yang lagi berkorban demi kesembuhan seorang guru, tapi kalian mengganggu hanya untuk hawa nafsu kalian, Aki yang akan di depan menghajar Karena kalian. kami susah, Kek. Ha? Kami susah nyari uang itu, ha? Buat nafkahin dia ini, ha? Uang hidupin dia ini. Tahu? Kalau kalian susah mencari uang, tapi kenapa kalian lakukan memberikan uang hanya untuk menghabisi dari saudara-saudara bangkai? Itu kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Memang itu tujuannya, Kek. Ha? Tujuan kami memang untuk habis sih, dan kalian ini tahu. Itu tujuan yang salah, Jabrik. Kita sesama harus saling tolong menolong, harus saling membantu. Ketika ada saudara kita dalam kesusahan, wajib kita hukumnya untuk membantu, tapi tidak untuk kalian karena kalian selalu menebar kebencian. Tapi kalau kata prinsip bos Ompong dan bos Stephen dulu, Kek, kami ini kan pernah susah, Kek. Hah? Jadi kami tahu gimana rasanya susah, tidak ada yang membantu kami lah. Disitulah bos Ompong menanamkan pada kami. Di saat kita sudah maju seperti ini, jangan bantu yang susah, tidak ada gunanya. Itulah kesalahan berpikirmu, Jabrik. Karena ketika kita susah, disitulah kita harus menyadari bahwa kita lagi diuji dari Yang Maha Kuasa. Ini diuji, ha? Ini diuji. Ingat, Jabrik. Walaupun kau telah mempelajari kitab Aki, kesempurnaan kitab itu tidak akan tidak. Itu apa yang kau keluarkan, Jabrik? Ternyata kau Lima kurang, Ki. Hati-hati, Ki. ini mau Jabrik. Kamu akan temu hal ini. Aki pun. Sombong sekali kau, Jabrik. Kau baru belajar separuh dari kitab. Kau baru belajar dari beberapa orang guru. Kesombonganmu sudah melebihi dari Tuhan yang bisa melakukan segalanya di muka bumi ini. Ingat, Jabrik, kesombongan itu hanya sifat-sifat iblis. Jadi hentikanlah segala tindak tandukmu. Hentikan. Aki tahu kau sudah sanggup memakan daun-daunan. Berarti kekuatanmu semakin luar biasa. Karena Aki yakin setiap apa yang ada di muka bumi ini itu barokah yang harus kita nikmati. Tapi ingat, Jabrik, Ingat apa lagi, Kek? Ha? kekuatan iblis tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Ini dia. Ini nggak kalah. Sombong sekali kau, Jabrik. Baru sedikit memiliki ilmu. Kesombonganmu sudah melebihi segalanya di muka bumi. Kau tidak ubahnya seperti Ompong dan Tesan yang hanya besar suara, tetapi kemampuan kalian tidak pernah kalian sadari. Seharusnya Apa yang perlu kami sadar, Kek? Ha? sadarlah bahwa kalian ini hanya manusia lemah, manusia bodoh. Ah, Maka dari kita harus banyak belajar. Tapi kau tidak, kesombongan yang kau tampakkan. karena kami memang harus sakti, Kek. Ha? Sakti, sakti, Jabrik. Tahu? Wah, kami sombong lah. Wah, kami sombong. Karena kami sakti dan telah mempelajari Lihat dari ini. kitab
Kau mati kau. Kurang aja kau Jabrik. Bangkit kau. Bangkit kau. Ini lawan. Jangan kau ganggu. Widow Geni lagi bertapa. Jangan salahkan aku. Sombong Jabrik, tidak sesuai dengan kemampuannya. Lebih baik kita berbicara baik-baik, Jabrik. Kau mendatangi puncak gunung ini hanya untuk mengganggu ketenangan. Aku bukan untuk mengganggu ketenangan, Ki. Tapi aku ingin membawa guru bajang ini pulang. Tahu? Inilah bukti kecintaan kami kepada Widow Geni. Walaupun hanya sedikit pisang yang bisa kami bawakan, tapi aku yakin pisang ini akan bisa membawa mengenyangkan perutnya, karena aku yakin karena rezeki yang dititipkan dari Maha Kuasa hanya seperti pisang untuk memenuhi kebutuhan dia berbuka puasa. Itulah kau, Guru. Kau telah diberi pisang, Guru. Itu bagi kami suatu pilihan, Guru. Kau tidak upaya seperti seekor kera, Guru. Diberi pisang. Itu kau bodoh, Guru. Hah? Kau masih mau mengikuti dia? Memang kau sangat bodoh, Guru. Tidak bodoh itu kusangka. kalian. Biarkanlah Widow Geni. Biarkan dia menghina kita sebagai kera, Aki sebagai orang hutan, tapi kita tetap berpijak kepada kebenaran. Iya. Sekarang Bukan ini, Ki. berarti kita paling benar, Iya. tapi kita berusaha untuk mempelajari kebenaran itu seperti apa. Karena Aki meyakini kebenaran abadi, kebenaran hakiki itu adalah milik yang Maha Kuasa. Kenapa? Hentikan semua ritual ini. Hah? Kami tidak melakukan ritual, Jabrik, tapi kami untuk menghalangi dari binatang buas atau binatang berbisa yang datang kepada kami. Sebaiknya, Ki, kau tidak usah ikut campur, Ki. Urusanku pada guruku sendiri. Baik, Kau masih kau anggap guruku, Guru. Hah? tapi ketika kau memaksa, kau akan berurusan dengan Aki. Kalau kau berbicara baik, silahkan. Mungkin Widow Geni pun akan menanggapimu secara baik-baik. Guru, Tapi jangan ganggu dia lagi bertapa. ini perkataanku untuk retor kepada kau ya. Kau ikutlah kembali kepada Bos Tesen dan Bos Ompong. Di sini aku diutus untuk membawa kau. Paham kau? Dan hentikan semua ritual-ritual yang sudah disuruh oleh Rey. Tahu? Ini bukan ritual. Ini kulakukan untuk kesembuhan. Saya tahu, Guru. Tapi hentikan semua itu. Tidak bisa dihentikan. Kita Jabrik. pakai cara lain untuk penyembuhan guru besar kita. Tidak bisa. Kau licik, Jabrik. Ketika kau nampak Sinto Geni sudah pulih kekuatannya, kau mengatakan kita mencari cara lain. Jangan menjadi orang licik, Jabrik. Tidak mungkin Sinto Geni itu bisa pulih tanpa ada wasilah yang dilakukan dari Bang Ling. Hah? Bohong itu, Guru. Hah? Itu penyembuhan guru besar itu, Guru. Karena mukjizat, karena kami orang baik, Guru. Makanya disembuhkan guru besar itu. Asal kau tahu, Ingat, Jabrik. tidak ada penyembuhan dari Rey dengan kiselamat. Ketika Widow Geni melakukan membersihkan dirinya di tengah lautan, ketika dia menenangkan betapa di puncak gunung, disitulah yang Maha Kuasa menitipkan kebaikan sehingga Sinto Geni disembuhkan. Dan Bang Ri sebagai perantara. Perantaranya. Terus lagi bicara seperti itu. Biar kecuci semua otak guruku. Pantas saja kau, Ki, tidak mendengarkan omongan dariku. Karena kau sudah dicuci otak kau oleh kiselamat ini. Kau tanya sendiri, Aki tidak pernah mencuci otaknya. Kau ini, Guru, muka emosi. Ku tecak. Makin bawah ini mulut kau nanti. Hah? Jangan mengganggu orang lagi bertapa, Jabrik. Jangan mengganggu orang lagi bertapa. Karena kekuatan yang Maha Kuasa. Sini. Apalagi. Aduh. Ternyata dia menemukan cairan. Hati-hati, Widow Geni. Dia menggunakan kekuatan alam, Widow Geni. Konsentrasi, Widow Geni. Karena dengan konsentrasilah kita bisa mengatasi kekuatan. Hentakkan tanganmu ke tanah, Widow Geni. Karena kekuatan alam bersumber dari tanah. Dari tanah. Makanya Aki sering berpesan, tidak ada seorang pun yang bisa membendung angin, tidak ada seorang pun yang bisa membendung air, tidak ada seorang pun yang bisa menahan api.
Ketika api dia mendeng, maka dirinya akan terbakar dengan sendirinya. Ketika kita membendung angin, maka dia akan terbang telan dari badai. Ketika kita membendung air, maka kita akan dihanyutkan dari kekuatan air tersebut. Tapi aku bisa memberhentikan air, Ki. Hah? Aku telah mempelajari isi dari kitab dari kau itu, Ki. Hah? Sombong sekali kau Jabrik. Jabrik, jangan sampai kesabaran Aki habis. Karena aku telah bertemu, betapa di dalam air dan melihat air itu mandak di hadapanku. Artinya aku lulus dari kitab kau. Aki sampaikan. Memang Sampaikan apa? Hah? Ini sampaikan. dalam satu kali dua pecah. Oh, memang harus Aki habis ini. Ku lempar kau dari. Sudah kawan-kawan, biar kalian jatuh ke lereng gunung ini. Biarlah kita gini, biarkanlah Jabrik terkapar. Tidak usah diperhatikan. Mudah-mudahan dia nanti dibawa dari binatang buas karena kesombongannya. Biar gini, Aki bersyukur. Tadi Aki menemukan sebatang pohon pisang yang sudah berbuah matang. Walaupun banyak dimakan dari tupai dan binatang yang ada di hutan ini, mudah-mudahan pisang yang matang ini bisa memberikan kekenyangan di dalam tubuh Wirogeni setelah berbuka puasa nanti. Amin Ki, amin Ki. Karena Aki yakin apa yang Wirogeni lakukan demi keikhlasan dan kesembuhan dari seorang Sintogeni. Walaupun mungkin Aki sudah menyampaikan bahwa Sintogeni sudah pulih, tapi apa yang dititahkan dari Bang Rey ini menjadi wasilah penyembuhan total dari Sintogeni. Aki bangga dan salut kepada Wirogeni karena rela melakukan apapun demi kesembuhan seorang Sintogeni. Tidak ada yang Jabrik, Tesen, Ompong lakukan dengan nyawa dari Sintogeni. Mereka hanya memanfaatkan kekuatan hanya untuk menghabisi dari Bang Rey. Tapi ketika Sintogeni terluka, tidak ada yang mereka lakukan. Inilah pelajaran berharga dalam hidup kita, bahwa banyak sekali orang yang hanya memanfaatkan isi duniawi tapi tidak pernah memikirkan nyawa seseorang. Disinilah mudah-mudahan Wirogeni menemukan kesejatian bahwa keikhlasan itu bisa menyembuhkan segalanya. Keikhlasan itu bisa memberikan kekuatan segalanya. Karena dengan kita ikhlas, mudah-mudahan ridho yang maha kuasa akan menyertai kita, Wirogeni. Amin Ki, amin Ki. Ya sudah Wirogeni, mungkin matahari sudah ingin terbenam di ufuk barat. Mungkin masih beberapa hari lagi Wirogeni harus melakukan tapa di sini demi kesembuhan total dari Sintogeni. Aki tetap berdoa, mudah-mudahan apa yang dilakukan dari Wirogeni ini menjadi wasilah tempat kita berbakti kepada guru kita. Dan pesan Aki juga kepada Wirogeni, kirimlah doa kepada orang tua kita kalau orang tua Wirogeni sudah tidak ada, tapi berbaktilah ketika dia masih ada, karena ridho orang tua itu akan memudahkan segalanya. Karena petuah dari leluhur Aki, ridho orang tua itu adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Maka dari itu ridho orang tua menyertai dari ridho Yang Maha Kuasa. Doa dari anak kepada orang tua itu tidak berjarak, Wirogeni. Begitupun sebaliknya. Itulah keistimewaannya kita sebagai anak mendoakan orang tua. Banyak sekali orang soleh saat ini kiai tapi lupa dengan orang tuanya, karena dia hanya mementingkan jubah dan sorban putihnya, karena dia sudah dibutakan duniawi dengan bayaran-bayaran, dengan kemewahan duniawi, tapi dia melupakan bahwa setelah hidup ini ada kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan, Wirogeni. Maka dari itu Aki sangat bangga denganmu. Ya sudah Wirogeni, teruslah berdoa, berbanyaklah sholawat, dan jangan lupa ketika waktu sholat tegakkanlah sholat, karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Kami Aki dan Wirogeni ini manusia bodoh kepada para sahabat-sahabat Bang Rey Lampung, sahabat-sahabat Kiselamat, seluruh sahabat-sahabat dari saudara Bang Rey. Mari kita mendoakan semoga Wirogeni ini memang benar-benar tulus dari hatinya untuk kesembuhan seorang gurunya Sintogeni. Ini perilaku patut kita contoh, karena jarang sekali murid sangat berbakti kepada gurunya. Tapi inilah contoh terbaik. Kami ini manusia bodoh, manusia lemah, tempatnya salah dan dosa. Apabila ada perilaku tutur kata kami yang kurang pas atau kurang pantas, kami mohon maaf, karena itu adalah kehilapan tanpa kami sadari. Karena kami menyadari kami ini manusia yang lemah, kekuatan dan kebenaran hanya milik Yang Maha Kuasa. Maka dari itu kepada para sahabat, jangan songkan-songkan terus mengikuti perjalanan dari Kiselamat, perjalanan dari semua tim-timnya Bang Rey, dengan cara mengetik tombol like, komen, dan subscribe, dengan
Dan jangan lupa juga tombol loncengnya sehingga bisa tahu apa yang sedang kami lakukan. Berikanlah komen yang sifat membangun, karena tugas kita untuk saling mengingatkan tentang kebaikan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.